Dalam beberapa tahun terakhir, layar gadget kita tak lagi sehat. Masyarakat Indonesia sedang dikepung secara digital, bukan oleh hiburan, tapi oleh arus provokasi hingga mobilisasi massa yang terorganisir di media sosial. Namun di balik tagar viral yang seolah membela rakyat, ada pertanyaan besar. Benarkah konten-konten tersebut murni dari hati nurani rakyat kecil? Atau karena ada kekuatan asing yang rela mengeluarkan uang jutaan dolar agar Indonesia kacau balau? Renungkan sejenak, penggantian pemimpin negara akibat intervensi pihak asing sudah berulang kali terjadi, misalnya di Venezuela, Nepal, dan Bangladesh. Sebuah dokumen bocor mengungkapkan adanya suntikan dana besar-besaran ke berbagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia demi membangun narasi kontra pemerintah. Laporan investigasi dari Sunday Guardian menyebutkan adanya aliran dana dari miliarder dunia George Soros melalui jejaring Open Society Foundation sebesar 1,8 juta dolar Amerika atau sekitar 27 miliar rupiah untuk periode 2026-2028 yang ditujukan pada jaringan masyarakat sipil dan produksi narasi publik. Salah satu simpul utama distribusi ini adalah Kurawal Foundation. Lembaga filantropis berbasis di kawasan Menteng Atas, Jakarta ini berperan sebagai perantara yang menyalurkan dana hibah kepada kelompok-kelompok aktivis, organisasi pemuda, kalangan akademis, hingga pemimpin agama. Fokus mereka jelas memantau proses pengambilan keputusan pemerintah dan mengkonsolidasi gerakan sipil di ruang strategis. Rencana strategis Kurawal periode 2024-2029 menyebutkan era Joko Widodo sebagai dekade pembongkaran demokrasi. Lalu masa pemerintahan Presiden Prabowo ini mereka juluki dengan King of Ashes, Blessing for Prabowo Years. Lalu mengapa menggunakan platform digital sebagai media tempur? Di masa sekarang, saat rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 8 jam menatap layar ponselnya, media sosial menjadi alat mobilisasi yang paling efektif. Konten-konten menggugah emosi yang diproduksi secara profesional, seringkali menggunakan simbol melawan arus, misalnya ikon bajak laut dari anime One Piece, digunakan untuk menggiring emosi publik. Tidak hanya di Indonesia, orkestrasi provokasi global menggunakan ikon ini juga dilakukan di Nepal, Prancis, Filipina, Peru, dan Thailand. Belakangan, konten dengan narasi provokatif memojokkan pemerintah disertai caci maki makin sering digunakan untuk memancing emosi dan menggait engagement warganet. Misalnya yang nggak suka sama Indonesia ini kan banyak gitu, apalagi yang nggak suka sama Pak Prabowo karena takut kalau Indonesia hebat udah hilang tuh mata pencariannya gitu kan. Belum lagi koruptor dan lain-lain. Ya kebayang apa yang dilakukan pertama, mencari kelemahan presiden, mencari kelemahan orang-orang sekitar presiden, mencari kelemahannya menteri, mencari salah ngomongnya. Mau ngomong dikit aja, ini bahan kita nih untuk viral nih ya. Hal ini menciptakan ketegangan antara hak masyarakat untuk bersuara di ruang digital dengan kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan kedok dukungan bagi demokrasi dan hak asasi manusia, dana dari lembaga Soros pun mengalir deras ke pundi-pundi para anteknya, dikucurkan ke rekening para buzzer media sosial dengan imbalan konten-konten menggugat pemerintah dengan nada keras untuk menarik perhatian warganet. Pada akhirnya, yang mereka inginkan adalah menggoyang legitimasi pemerintah yang sah dan menciptakan ketidakstabilan. Program unggulan pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi sasaran tembak konten provokatif ini. Misalnya saja, belum lama ini ditemukan banyak konten hoax mengatakan Kopdeskel Merah Putih menawarkan pinjaman online tanpa syarat yang dibuat dengan visual meyakinkan. Tentu hal ini menyesatkan. Siapa sebenarnya yang paling dirugikan bila terjadi ketidakstabilan di negara kita? Rakyat kita sendiri yang akan kesulitan saat ketidakstabilan hadir, diikuti dengan harga-harga naik serta tidak adanya rasa aman saat bekerja dan berkegiatan. Lalu bagaimana mengenali konten berbayar dengan agenda menggoyang kestabilan negara? Waspadai konten yang menggunakan bahasa provokatif, dirancang untuk memicu kemarahan atau memaksa kita untuk segera membagikan konten tersebut. Bila menemukan konten provokasi berbayar tersebut, cek akunnya. Jika sebuah akun media sosial tiba-tiba muncul dengan konten politik provokatif, cek rekam jejak sumbernya. Bisa juga menggunakan image search untuk memastikan apakah foto atau video itu kejadian lama yang dipelintir. Jangan menelan mentah-mentah narasi yang viral di TikTok, grup WhatsApp, ataupun platform media sosial lainnya.
selalu bandingkan dengan rilis resmi atau akun-akun media massa yang lebih kredibel. Tindakan yang paling penting adalah saring sebelum sharing. Sebelum menekan tombol share, tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini bermanfaat atau justru akan memicu provokasi dan perpecahan. Menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya adalah bentuk kecerdasan digital. Pada akhirnya, di tengah gempuran konten digital yang didanai pihak asing secara masif, kemampuan untuk membedakan antara kritik konstruktif dan provokasi yang didorong oleh agenda asing menjadi kunci agar stabilitas negara kita tetap terjaga dan rakyat bisa beraktivitas dengan tenang. Men of our time.